Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak itu calon manten yang berbahagia ya. Ya. Oke. Monggo. Dari Delkan ketuanya. Jangan. Oh, itu. Oke. Sekali lagi yang saya hormati calon manten yang berbahagia. Alhamdulillah kita pada siang hari ini bisa melaksanakan tahapan pranikah. Tadi ada yang sudah di Rafa, dicek datanya sudah nggih. Yang jenengan belum nggih. Masih diproses di sana. Daripada nunggu proses, kita bimbing dulu. Bimbingan perkawinan. Kenapa harus dibimbing? Ya karena sekarang itu untuk daftar nikah harus punya sertifikat bimbingan perkawinan. Nah, dibimbing dulu baru kemudian dikeluarkan sertifikatnya, baru kemudian diupload di SIMKAH kita. Nah, sekarang begitu harus ada sertifikat bimbingan. Kenapa pemerintah kok harus mensyaratkan calon manten itu harus punya sertifikat bimbingan perkawinan? Harapannya itu adalah manten itu bisa paling tidak punya gambaran bagaimana kehidupan manten. Ya. Dengan pengalaman apa sudah pertama kali ini? Pertama kali ini. Monggo. Oh, kali ini ya, nggih. Ya. Jadi kita sharing pengalaman, berbagi pengalaman. Ya, pemerintah itu mengamati bahwa perkembangan sekarang itu angka perceraian di Indonesia itu sangat tinggi. Di Inggris juga sangat tinggi. Di Panceng ini, jangan kalau lihat di data itu, angka perceraian itu rata-rata sebulan di Panceng ini 5-6 kali kasus perceraian setiap bulan. Nah, lumayan ya, dur ya. Panceng tok nah 6 kali. Nah, kan tinggi. Nah, harapannya mudah-mudahan keluarga yang dibina nanti jangan sampai seperti itu. Jangan sampai cukup satu kali saja pernikahan. Lah mboten niatan hanya 10 tahun, 3 tahun toh. Lah pinginnya seumur hidup toh nikahi. Apa mek wis aku nyoba wae 5 tahun kok dicocok tak terus toh apa ngono. Kan enggak kan? Yakinkan bahwa nikah itu seumur itu. Ojo sampai coba. Karena nikah itu bukan percobaan. Nah, dalam Al-Quran itu pernikahan itu disebut mitsaqun ghalidha. Hubungan suami istri itu disebut mitsaqun ghalidha. Pernikahan itu ada 3 tempat, ada 3 peristiwa dalam Al-Quran itu yang disebut mitsaqun ghalidha. Ikatan yang kokoh, ikatan yang tidak remeh-temeh namanya. Dan salah satunya adalah pernikahan. Pernikahan disebut mitsaqun. Belum Rafa? Ada pernikahan hubungan suami istri, itu perjanjian suami istri disebut mitsaqun ghalidha. Perjanjian Allah dan Rasulnya disebut mitsaqun ghalidha. Dan perjanjian Allah dengan Bani Israel itu disebut mitsaqun ghalidha. Jadi hubungan suami istri itu sekali lagi bukan hubungan yang ringan, tapi benar-benar enggak gemen-gemen.
temenan. Enggak macam-macam. Ya, gak ringan. Nek masalah dunia ngono kan yo. Ya sesuai engko dinego. Nek ana apa-apa gak cocok iso dinego. Iku nek perjanjian jual beli umpamane. Gak puas ngono kan iso dinego. Iso di PTUN kan. Bisa diperdatakan, kan begitu ya. Tapi kalau hubungan suami istri nggak bisa. Hubungan suami istri itu adalah kalau bisa seumur hidup. Maka dalam hubungan suami istri itu niatan berkeluarga itu yang paling pokok adalah harus diniatkan ibadah. Boten enten niat sing lintune. Ya ono wae niate aku seneng karo jenengan itu soale wajahnya. Bisa saja karena cinta, karena ini, karena itu, bisa saja. Tetapi kalau itu dasar kita menikah, bisa saja ketika yang kita inginkan itu tidak sesuai, iso-iso kemudian bubar. Umpamane, aku seneng karo deku karena wajahnya ganteng atau cantiknya. Tapi begitu umur 30, 33, 40, umpamane di anak, ketok gembrot, ketok nah kan bos, jangan kok ngene, bosen aku, gak sing liyane, kan begitu ya. Atau aku seneng deku soalnya deku ketok kok lemah lembut, kita kok sopan santun. Tapi begitu berumah tangga kok tidak sesuai dengan ekspektasi. Yo nak kok ngene. Wong waktu pacaran tal lemah lembut koyo ngono. Aku ora tau dibentak-bentak. Nah, saya kok dibentak-bentak. Wis berarti aku tertipu. Ganti wae. Itu kalau nikahnya itu bukan karena ibadah, bukan karena Allah. Maka sekali lagi awalilah nikah itu karena ibadah, karena Allah. Jenengan akad qabil itu jenengan rencananya pakai bahasa Arab. Bahasa Indonesia. Akadnya. Bahasa Indonesia. Bahasa Arab waduh ya wis. Ketika sudah qabil tu nikah wa tazwija bil mahril mazkur, atau saya terima nikahnya Sidiat binti Sidiat dengan mas kawin tersebut tunai, kalau sudah seperti itu, ingatlah saat itulah disaksikan oleh Allah dan para malaikat. Tidak hanya manusia yang menyaksikan, tapi di situ ada yang namanya proses penghalalan sesuatu yang haram. Tadinya haram menjadi halal. Tadinya berduaan mojok nggak boleh, sekarang jangankan berduaan, nak kamar jero untel-untelan yo. Jam dengan kok, oh iya Pak. Kalau sudah sah kan boleh, asalnya haram menjadi halal. Nah itu menggunakan kalimat Allah. Kan diawali astaghfirullahaladzim, kemudian asyhadu alla ilaha illallah. Itu kan kalimat Allah kan itu. Jadi proses itu benar-benar proses yang sakral, sehingga karena sakral itulah sekali lagi hubungan suami istri itu bukan hubungan yang remeh-temeh, tapi benar-benar hubungan yang sangat kokoh, tidak main-main hubungan itu. Nah, karena tidak main-main maka ya ketika jenengan dalam berumah tangga kok main-main, berarti ku padha karo mempermainkan Allah, ya kan? Jenengan kasar dengan pasangane, sing lanang kasar karo sing wedok cewengite karo sing lanang. Ono ta wedok cengit iku? Ono enggak? Ono. Umpamane gajine PKB, nggo bojone dijatah, wis sampean 50.000 dino. 50.000 wae kakek-kakek. Dipoke cowengit ngono. Tuku apa-apa iku kudu lapor dhisik.
ngawur iki dhuwit aku pokoknya sing nyekel ngono. Ono sing ngono ya. Kono mboten jenengan, kono nek kono. Jenengan kan gak. Nah itu kan cengit ya. Sing pelit. Saking pelitnya sampai cengit. Ayo. Sing lanang sampai nyumpul-nyumpul no duitnya nih gone. Pengen ngekei ibune wae wis di diselembet no. Itu para beda sing cengit. Nah itu berarti bukan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bukan pergaulan yang baik. Atau yang laki-laki, benar tidak merotangan, tapi omongannya kasar, gampang ngomong, gampang ngomel, gampang marah. Atau kalau tidak gampang marah, menyakiti hatinya. Masak ngene wae ra entos. Ae kan yo. Nek jenenge dikono-kono kira-kira yo biasa be yo. Masak ngene kok gak ra entos. Loro ati. Tapi ya karena berkeluarga ya meskipun sakit hati tapi diam aja. Dipendem. Sewaktu-waktu kalau ada kesempatan baru diungkapkan. Kalau ada sesuatu yang tidak baik dan juga tolong jangan seperti itu menasihati saya ya harus begitu. Biar tidak terjadi. Iya. Tapi resiko nenek dipendem ya sesuai yang ngenes. Ya enggak lama-lama Pak. Diomeng dipendem. Suwe-suwe stres. Mari nulinglung, mari ngono ngoceh dhewe. Naudzubillah. Nah, itu bagian dari penindasan dalam bentuk non fisik. Nah, itu nggak boleh. Bahasa Al-Qur'an wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah pasanganmu dengan baik. Yo sing apik lah, ngomong sing enak. Sesekali dipuji, Mas Ongo bojoku cek ayune yo. Mas bojoku cek pintere yo, masak yo. Iku masuk kasih. Lah iku pujian itu sederhana tapi efeknya iso tadi tambah cinta ya. Tambah cinta. Dadi sing asale njaluk iku singgot-singgotan ngono dipuji niku mbok njaluk iku langsung oke wae. Nah, makanya kata beliau Ibu Uniku, nikah itu ibadah seumur hidup. Ya soalnya apapun aktivitas suami istri itu bernilai ibadah. Perhatian karo bojo yo ibadah berpahala. Senyum karo bojo yo berpahala ibadah. Jemok-jemokan karo bojo yo berpahala ibadah. Diomeng bojone sabar yo pahala. Tuh saya rontok loh diri beliaunya itu. Aku ngrungokno ceramah Gus Bahai aku seneng. Gus Bahai kan gak pernah muring-muring karo bojone. Lho pancen aku ngene iki yo gelek pahala. Gak iso ngene piye maneng. Gak iso nyedakake sing akeh. Aku sabar karo omonganmu sing cerewet ngene ku yo. Ya pahala kanggo aku. Seneng aku. Apa? Tapi engko nak kadung ngono sing wedok waduh wis. Oh iya. Jadi apapun aktivitas suami istri itu bernilai ibadah. Kayak nyawang bojone ibadah, senyum karo bojone ibadah, jemok-jemokan karo bojone ibadah, tabok-tabokan maksudnya gak kasar, tabok sayang ngono lho. Kan jail tangan niku. Bojone masak kemudian di colek barang niku. Iku ibadah lho iku. Aja dianggap gak ibadah iku. Nah, wingi niki tak sampai ono dalil hadis sahih ini. Kullu syai'in laisa min dzikrillah fahuwa laibun walahun. Segala sesuatu yang tidak zikir kepada Allah
termasuk muspro. Muspro itu apa? Sia-sia saja, nggak ono hargai. Aktivitas yang kita lakukan kalau bukan zikir kepada Allah itu dianggap apa? Sia-sia. Kecuali illa arba'ah, kecuali 4. Salah satunya adalah mula'abatur rajuli imra'atahu. Dolanane pasangan nanggone pasangan liyane. Dolanane wong lanang karo bojone. Jadi jenengan dolanan karo bojone iku. Tapi besok aja saiki burung. Besok ini wis mari akad nikah. Jadi seluruh aktivitas suami istri itu dinilai ibadah selevel dengan zikir kepada Allah. Enak. Tadi jenengan teko, halo Kang, ibadah. Ono senyum, ibadah. Lah, di tahun 2023 itu ada penelitian di Gresik itu perceraian paling tinggi itu disebabkan karena HP. Kenapa? Karena istri itu pegang HP pertama bojone gak diopeni. Yang kedua, istrinya nyekel HP ku senengane blonjo online. Gue teko ketagihan teko COD teko sing lanang bingung. Nah, ketika jenengan nanti kalau sudah komunikasi, sudah dolanan karo bojone, eling, diinget-inget, HP ini segera dilepas. Ojo manteng HP, wae. Nek bojone ngejak omongan, ngejak dolanan, yo segera HP ini dihentikan. Ojo nyekel HP, wae. Oh ya bojoku ngejak dolanan. Tak ladenani. Nah, ngono bojone lagi ngomong terus HP ngene wae. Opo sih? Ojo. Ya, karena dalam berkeluarga itu prinsipnya salah satu unsur mitsaqun ghalidho, ikatan yang kuat itu adalah kedewasaan dalam bersikap. Salah satu ciri kedewasaan itu adalah berkorban apapun, berkorban waktu, terutama berkorban kesabaran. Yaitu mau lagi asik main game, main HP, ini bojone butuh ya segera lepas HP ini. Yaitu pengorbanan. Bentuk pengorbanan. Enak-enake scroll TikTok, gitu. Bojone teko, ya ditinggal HP ini. Ojo sampai bojone teko terus asik main HP. Mbak iki sederhana, tapi efeknya besar. Ini bojo jenengan kerja, berangkat, teko, terus jenengan tapak. Iku rasane adem, enak asrep. Ini coba dipraktek nolak, enak. Ojo sampai bojone berangkat iku terus dinjarno, apa maneh ditinggal main. Waduh, iku sing kene iki jenenge ati iku. Dongkole megilan. Oh, sampean gak ngrasakno sih. Coba meneh. Ini bojone teko ngono. Bojone teko terus ditinggal main HP, wah dongkole megilan. Nah, jenenge bareng Mbak, minjing Mbak. Itu sampai ya. Wah, ngono tok ae kok wis hafal panggonane sandale, wis hafal panggonane helme, wis hafal apa panggonane kunci mobil. Wis hafal bener. Tapi nek disambut karo bojone karo senyume iku, masyaallah, seneng. Kok ngono, heran aku, ngono tok ae kok seneng. Nah, itu bener. Jangan sampai sekali lagi nek bojone teko, bojone lunga, aja sampai dimbarno. Aja sampai dimbarno. Ya. Saya juga coba seperti itu. Kurang lebih saya sudah 22 tahun menikah itu ya. Ini bojo teko ya. Kita pas tak sambut. Alhamdulillah bojoku teko rek.
ngono yo seneng. Aku teko dhisik ngono yo gantian nyambut, saling sambut menyambut. Iku apa ya, lebih mengakrabkan dan lebih mendekatkan emosi. Salat yo ngono, mari salat yo cipika cipiki. Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Lho ngono iku enak. Iso legane ati ono masalah tadi plong. Coba menene ngono. Lah ono masalah iku lah gampang, rumah tangga itu gampang muncul masalah. Sing wedok mesti lanang pamane ndelek anduk sembarangan, sing wedok yo muring-muring. Sing lanang disopo karo sing wedok karena capek menengahi ngono, sing wedok yo muring-muring. Sing lanang biasanya dikai kopi, isu lali kok kangen kai kopi, muring-muring. Nah, ngono iku terus engko wae salat terus cipika-cipiki ngono, muring-muring iso ilang. Monggo dicoba lah enak. Ya saya kira itu dari saya. Monggo Bu Un ditambahin. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kayaknya Pak Raden kan mewakili laki-laki ya curhat. Iya. Curhat laki-laki. Curhat laki-laki. Saya meneruskan tadi sedikit menambahi apa yang disampaikan dari Versi Pak perasaan perempuan. Haji Raden, bahwasanya dalam rumah tangga itu perlu adanya keromantisan. Itu perlu. Nek gak ngono kan ke rumah tangga yo adem, tapi kan dia tidak merasakan serunya rumah tangga yo. Teko wis semari ngelungi duit, salaman wis ndolo nang kasur. Misalnya yang laki-laki seperti itu yang gak ada obrolan yang romantis itu ya Kak, gak inilah. Apalagi Kering rasanya, kering. ya kok cara bumbu ngono ya paling mek dikei ya dudu mek dikei uyah tok. Nah, ibaratnya seperti itu. Kalau ada keromantisan kan ada ditambah lagi misalnya nih jangan kangkung tok, itu berarti belum romantis. Kalau ada tambahnya lagi ada terong, ada dan lain-lain, ada jagung, ada sembarangan, itu namanya itu nanti rumah tangganya. Kalau ada keromantisan itu seperti itu, dan romantis itu perlu diingat jangan hanya ketika kemanten anyar saja. Semakin kita lama, semakin kita menikah, semakin kita tua, itu romantisnya kudu tambah seharusnya itu ya. Nek sama romantisnya itu hanya ketika sampean muda saja, ketika pengantin anyar toh itu kalau semakin tua kita nggak romantis, kita nggak merasakan warohmah, hanya sakinah mawaddah mandek kono tok. Ya warohmahnya itu ketika sampean tua atau saya romantis, karena sampean sudah tidak cantik lagi mungkin ya. Yang laki-laki juga tidak sekuat dulu, masalah ekonomi juga mungkin kerja ya intinya nggak sekuat dulu sing lanang sebetulnya nggak cantik dulu. Nah, itu wajar mungkin saya masih bisa romantis malah sebenarnya tua kok wis gak ayu, wis gak anu, terus kita sudah tidak romantis lagi, berarti sama tidak merasakan warohmah tadi ya. Jadi ketika kita sudah tidak punya kekuatan, sudah punya kecantikan, kita masih rumah tangganya masih romantis, itu kita berarti kita termasuk sakinah mawaddah warohmah. Jadi aja terus bojone mentang-mentang sudah tidak sekuat dulu, malah melayani ini, ngeladen ini mangani tidak seperti dulu. Nah, itu jangan. Yang laki-laki juga seperti itu. Males marek bojone polane saiki wis gak ayu maneh, nyawangi sacarasen kulite wis keriput misalnya kan seperti itu. Nah, itu jangan sampai terjadi ya. Dalam pernikahan itu jangan pernah punya bayangan bahwasanya yang namanya pernikahan itu kan nanti pasti ya ono ya kayak katanya Pak Raden tadi, Pak Haji Raden, kita itu enggak sebaik yang kita bayangkan. Misal biarpun sudah pacaran ternyata sudah menikah kok ternyata sejalan, itulah rumah tangga ya, memasuki hidup baru, selamat menempuh hidup baru. Jadi sepanjangnya anyar, beda dengan yang dulu. Nah, itu kok misalnya kok ada ganjanggalan atau apapun itu jangan pernah berpikir sampean itu menyudahi pernikahan. Pasti nanti ada solusinya ya, semuanya ada solusinya. Tapi kok ada kekurangan suami atau istri yang menurut jenengan ada kurangnya, itu nanti dicari solusinya bagaimana rumah tangga itu biar baik-baik saja. Terus kok ternyata kok wong ini selerenanya, itu jangan pernah punya bayangan seperti itu. Pasti semuanya itu ada solusinya ya. Pasti semua. Kok misalnya kok sampai
Nah, itu semua apa maneh lorong misalnya kok ternyata kok punya sakit ini pasti ada obatnya. Ya kok sifatnya seperti ini ya sampean langsung wedok ternyata kok bojoku ternyata kok boros ya. Boros ya sampean sampean ge positif aja, bimbing yang bagus, diarahkan. Tapi ternyata nek sampean mikirin ini, oh bojoku boros itu be kok aku cek sedekah kono bojoku tambah akeh lah nanti insyaallah rezekinya juga tambah banyak. Aja terus marung ngono bojoku boros wis marung tak anu ae ya. Itu berarti enggak nyari solusi itu berarti ya. Gelek masalah tambahan. Jadi semuanya tuh pasti ada solusinya. Nah, kayak misalnya kok wong wedok iku biasanya ya, pemana nih yang perlu diketahui lagi ketika perempuan itu kalau mau menstruasi atau sedang menstruasi itu pokoknya ngelanku ngalau. Bos samain di nih, bos samain itu samain anggap saja memang dia itu lagi sakit. Pikirnya kan lagi loro ya memang sakit kan. Iya, gampang emosi. Jadi terus aja bojone wis emosi, sing lanang melok emosi salah. Harusnya itu malah didem dingin nanti nemu solusinya bukan terus mari ngono terus tersinggung aku kok ngene bojoku jangan oh ya harus memahami bahwasanya oh enggak lagi menstruasi kita harus paham pola karena memang perempuan itu kan kerjanya kan 24 jam ya berarti kan yo jelas lebih capek daripada laki-laki perempuan bakal pikir ya pegel jasa fisiknya juga pegel ya jadinya kan habis laki-laki itu harus banyak memahami, saling memahami. Intinya dalam rumah tangga itu komunikasi apapun iku ono kok tak sama-sama aku kok gak seneng sih dengan mata istri saya seperti ini. Itu jangan dianggap saja. Ternyata budaya kok ngene. Itu nanti diomongkan, kepiye nek kapan ini atau dalam berpakaian. Menurut saya ini kok kurang tepat ketika kalau kita berkunjung ke apa itu namanya ke mertua tapi sama kok pakaian seperti ini ya itu dibicarakan diomongkan dan jangan sampai terus mari ngono nanti ibu sampean ngelokno bojone sampean mek lolok pisan yo bojoku wae itu sebenarnya kan harusnya enggak seperti itu jadi dia ngono kok ini kurang petis loh misalnya dewek lagi jalan-jalan kita seperti ini enggak apa-apa tapi kalau misalnya ada kumpulan keluarga atau pengajian nah itu nanti kan iso wae dibicarakan sebegitu sebaliknya jadi intinya itu dalam rumah tangga itu harus sering-sering komunikasi tadi terus saling memahami tadi pokoknya eling dalam rumah tangga kalau kita selalu ingat bahwasanya itu semuanya adalah ibadah ya insya Allah kita akan ya loro ati ya gak terus singgu ya pancene ginilah rumah tangga jadi ini Pak Raden iki kata udah apa ini mau ganjaran gampang ketika kita siap mendengarkan ceramahnya istri ya itu boleh kan kita apa itu kalau suami istri misalnya lagi kayak bojo seneng tapi kan ternyata dapat pahala sama istrinya juga dosanya juga rontok kayak sering kita membelai istri dan sebagainya itu kan kayak sepele ya terus misalnya kadang-kadang misalnya dilayai bojone ngono tambah cok ngene ta nah itu berarti kan berarti ini jangan mendekat istri jangan kita iya jangan kita mencium istri membela istri dan sebagainya hanya karena kita butuh mau pengen apa itu tadi misalnya aku nyium istrinya itu karena lagi ibadah inti aja iya jangan jadi ngono itu enggak harus pas ketika ngono tok ae gek marek bojone ngene gak ngono kudu disiungkuri ya itu aja sampai ya jadi belayan itu ya kita butuhkan setiap hari bukan karena mek ngono tok kayaknya sepele maksudnya ternyata ya itu bikin bahagia istri nanti bojone senang sampai ya nanti insya Allah rumah tangganya juga baik-baik saja bojone senang terus anaknya gak seneni boleh kan suasana hatinya bagus tapi ya dan kalau bojone seneng itu ya sampean ya melu kok seneng kalau suasananya bagus insya Allah kalau kita selalu membuat senang itu rezeki juga akan barokah jadi selain kita pengen sugih kita pikirkan juga harus mencari barokah dalam rumah tangga nanti rezeki ini barokah keluarganya barokah anak-anaknya juga barokah ini artinya kalau kita mau ibadah jangan lupa berdoa dulu. Sampai ngerti pas dadi anak kan ya kalau dimulai dengan doa kan insya Allah nanti anaknya lebih lebih baik lagi ya. Kita doa. Dengan asal-asalan ya. Kita kan nggak tahu kapan waktu bayi itu akan
Berarti kan kalau dia cocok lali, pokoknya setiap kali kita mau ibadah itu jangan lupa berdoa. Monggo Pak dites doa. Gimana? Doanya Sam, hafal ya? Oh, terus piye? Karek sak nyukan kok burung hafal iki. Hafal doanya? Gimana? Jos iki hebat iki. Jos. Allahumma. Ayo malu. Monggo. Alhamdulillah. Gas langsung. Baik. Absa tingko diku ya di bareng-bareng dengan ini. Gimana Pak? Ya. Mbak ya. Mas. Hafal. Allahumma. Ya monggo nanti di browsing di Google, nggih. Tapi saya diulangi. Monggo nanti di browsing gitu. Disiapkan benar harus disiapkan. Bila perlu kok ditempel di tembok kok tak durunge. Figura. Jangan sampai enggak doa lo ya. Doa makan. Untuk diwangi setan udah dianai ke setan. Iya. Ayo monggo Pak Rofi. Ditambahin. Ini Saya? Iya, monggo. Jenengan baik. Tidak, ayo monggo. Jawab doanya, Mas. Nek lali ngono piye nek tengah-tengah ngono piye? Bismillahirrahmanirrahim mulai ya. Tapi ya nek kalau lebih lengkap yang dibacakan oleh Masnya. Siapa Mas namanya, Mas? Nah, pernah mondok ya? Sekolahnya di mana? Di madrasah. Iya. Berarti biar tahu bocor. Tahu bocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ngomong tujuan nikah dari sudut pandang sosial dan psikologis ya. Tadi sudah disampaikan tujuan nikah, pernikahan secara agama. Sudah disampaikan tadi ya sama Pak Haji Raden Jamal sama Pak Bu Haja Aumurofiko. Ojo tegang-tegang. Kalau rada mriki dhewe Pak ya. Salah. Jenengan dulu. Untuk empuk titik. Masnya rumahnya mana? Pada? Serah. Mbaknya? Serah juga. Taruhnya sudah berapa lama? Berapa bulan? Berapa tahun? Saya pengen tahu aja. Kak niti-niti pengen meyakinkan sampai ini baik-baik saja nih. Berapa tahun? Saya ilingi wae Mas. Apa-apa. Sudah lama. Nomor kopiahnya berapa? Masih punyanya Masnya berapa? Enggak tahu Kak. Loh. Tahun musuh baru. Atau nu kono? Mboten pernah. Ukuran sandalnya atau sepatunya Mas? Enggak ngomong-ngomong. Kira-kira? Kalau nggak 39 yang 40. Salah apa benar? Ukuran sandal sampean nomornya 40, kalau enggak 39 40. Ya wis bener enggak apa-apa. Nek gak 39 ya 40, gak ngono ya 40 siji kan. Durut terus. Kalau ketemu. Ya. Makanan favoritnya apa? Calon istrinya, Mas. Mie, Pak. Mie opo? Gacoan. Rata-rata mangan ya. Iya, enggak apa-apa. Iya, betul. Mie apa? Ini pokoknya transit, mie rebus, mie indomie. Kalau Masnya makanan favorit apa? Yang kecil, yang saya tanyakan yang kecil, tapi ini berdampak nanti di kehidupan ini. Apa makanan favorit? Satu aja. Loh, gak tahu makan bareng enggak? Ini pas Enggak. Yang favorit banget. yang sering dimakan atau sering dibeli lah maksudnya. Bareng-bareng pas nangone. Pas weekend. Nasi goreng ya? Benar. Nanti buatin nasi goreng yang paling enak. Loh, betul. Nomor satu itu dalam keluarga itu nomor satu makan. Di antaranya bukan makanan spesifik. Kalau kopi rokok apa? Enggak. Makan buat nasi goreng spesial
dibuatin sama dihidangkan sama suami. Ya niru cari resep-resep yang kira-kira makanan itu spesial. Tujuannya apa? Tujuannya biar cintanya semakin dari makanan. Gantian ya. Gantian. Jadi kan sini pun di asli. Tapi hidupnya di mana? Enggak di luar kota. Diundurkan terus. Usahain apa? Pokoknya orang Korea. Apa usahanya? Misalnya publisher lah. Publisher. Pengusaha. Apa? Publisher. Apa itu? Apa ya? Di internet pokoknya. Track Online, Internet. internet. Oh, internet. Maksudnya promosi-promosi. di bidang telekomunikasi. Ya, pokoknya begitu lah. Dalam apa? Ya. Banyak aslinya pun di tengah. Konami. Taruhnya. Kenalnya dalam. Sekitar 5-6 bulan. Baru ya ini 5 tahun, ini 5 bulan. Udah tahu udah kenal semuanya 5 bulan dalam waktu singkat 6 bulan. Hampir. Berapa persen kira-kira? Keluarganya, karakternya, calon istri saya itu seperti ini, begini dan begini. Kita 80. 80, oke siap. Mbaknya gimana? Saya tahu tuh. Nanti gantian sama Raden, mah ngejak guyon tadi. Kan tujuan pernikahan dari sudut sosial, psikologi, jadi beda nanti. Ya pengen tahu aja, jenengan itu nikah itu siap, mantap 100%. Iya tuh. Kalau ada kata-kata tanpa ada unsur paksaan itu loh, maksudnya kan nggak ada unsur paksaan loh. Berapa persen? Belum dijawab aku mau gak kelanjutnya. Engko nang karo apa-apa wis nang dijodohno lho. Engko nang iki kita lihat teko ndi, teko dulurku, teko koncoku, teko wae. Iki kan banyak kasusnya seperti itu, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuma jomblang, belante, yang mediator itu penting. Menurut saya juga penting. Ada berarti ngene. Aku oleh jodoh itu teko goro-goro teko wong iku atau dijomblangi, dimakjomblangi oleh orang itu, teman saya atau keluarga. Enggak apa. Aku biyen ngono mulai. Sampai 5 bulan, sampai 5 tahun. Saya tuh enggak sampai 40 hari. Loh, bayangno. Enggak sampai 40 dino loh. Terus piye? Kan belum tahu apa-apa. Makanya nikah itu harus tahu dan paham apa-apa. Karakter calon ya, suami atau istri. Ya. Ya nanti kalau belum 80% sudah 50 ke atas ya lumayan nanti sampai tahu 100%. Bojoku itu nek tak omongin bab masalah perempuan lain itu mesti cemburu. Itu tahu nanti. Misalnya masnya punya mantan misalnya. Ini contoh ya. Terus cerita, biyen aku ndek kenalan deh. Cah kono ya, cah Kediri misalnya. Biyen aku ngene. Aku ora tahu di ilokno ini kan banding-banding. Sama mau dibanding-banding. Enggak mau. Berarti ini karakter istri saya itu kalau dijak ngomong ke perempuan lain itu enggak suka. Apa ada yang suka dijak bagasan wong itu? Si perempuan. Jawaban mak ini karo ngene gak apa? Enggak suka. Berarti podo karo bojoku. Awalnya itu it's okay, nggak masalah. Tapi lama kelamaan itu menjadi masalah. Tadi saya ngomong makanan. Kenapa makanan? Saya itu membayangkan gini. Jadi orang itu dalam keadaan kenyang itu mikirnya itu normal, enak. Maksudnya itu nggak haus, nggak lapar itu mikirnya. Tapi ketika dalam kondisi lapar, ya. Keadaan apa? Itu mudah tersulut emosi. Masalah kecil jadi gede. Makanya sama gelek resep nasi goreng yang enak ya. Nasi goreng tiap hari tiap malam. Sampai juga harus mencari titik bagaimana caranya menyenangkan seorang suami dari makanan. Gak apa-apa, Pak, saya nggak bisa masak misalnya, nggak bisa masak. Tapi ojo nggak bisa masak terus tiap hari beli di luar. Beli tuku kono aja.
nanti terbiasa. Jangan. Ya kolo-kolo nggak apa. 1 minggu sekali kayak 2 minggu nggak apa. 1 minggu lah nih. Jangan tiap hari. Dari engko mari sego goreng kono terus sate, soto, bendino itu nanti berdampak implikasinya di finansialnya. Nanti kalau kayak gitu nggak mau masak, ya kan, kono buka, warungnya buka, kan ada warung buka itu 24 jam. Terus mana hasil karya tangan istri saya untuk memberikan kehangatan dan kenyamanan bentuk dari sisi makanan. Ya, jadi luwe apik ayo nang pasar blonjo mari ngono sampean pengen masakan ya. Calon suaminya. Iku suami aja wong lanang. Wah. Seneng Mas. Ya. Ya pasti seneng. Masakan suami, meskipun masakan suami ku misalnya kurang garam atau kurang asin atau rada pedes. Ya, enggak apa-apa. Dek, ini kurang ini. Belajar jadi chef. Suka masak? Kayaknya nggak suka. Bisa kayaknya belajar aku. Bisa aku sama ini Mbak iki rada seneng masak. Seneng nggak ya? Seneng. Ya aku ini ngawur tapi ya nyerempet rada temen. Karena dan mohon maaf. Jadi dari sudut sisi sosial dan psikologis itu harus dibenahi. Karena yang di rumah itu yang kira-kira yang biasa, yang kayaknya nggak terfikirkan itu ya harus dipenuhi. Karena makanan termasuk saya pikir makanan adalah kebutuhan pokok, ya. Setelah itu kan kebutuhan yang lain, ya. Kebutuhan yang lain Anda lebih paham, ya, lebih mengerti dalam hal itu. Syukur-syukur sekarang sudah punya tabungan sekian, terus sudah punya budget untuk misalnya, nanti kita beli rumah, atau nanti tempat tinggalnya di mana. Itu mulai dipikirkan. Gak apa-apa misalnya kalau di mertua atau di orang tua nggak apa-apa. Kalau misalnya saya kalau lebih seneng, lebih bebas itu saya nggak di rumah mertua atau nggak di orang tua. Untuk sementara. Mikir Mas. Tak cak guyon tapi ya rada langsung mulai rada tegang di enggak. Karena apa? Karena nanti konflik itu dimulai dari rumah. Di rumah itu isinya siapa saja. Kalau rumah itu hanya isinya sampean berdua, enggak masalahnya hanya Anda berdua. Kalau nanti punya anak ya sama anak. Tapi kalau di situ ada sampean, ada anak, ada saudara, ada mertua, ada orang tua. Nanti masalahnya muter. Ya ini pilihan, nanti kalau nggak ada pilihan sementara saya di sini Pak ya monggo. Saya kan makanya kenapa kok tujuan menikah itu pengen membentuk rumah tangga ya kan ya harus punya rumah yang ada tangganya itu. Itu filosofi. Anda nanti harus punya rumah sendiri. Gelem aja nggandol nang morobo atau nang tua. Misalnya sementara ini wis aku nongol wong tuaku Pak. Ya nggak apa-apa. Tapi masalahnya nanti istri cocok nggak dengan mertua perempuan orang tua saya yang perempuan. Contoh. Kalau ada masalah nanti gimana? Ya, harus antisipasi dulu. Emakku ini koyane gak seneng emak ibu saya itu senengane bersih tapi kok bojoku rada males. Sing enak itu kok nomor dhewe wae sakarepmu kempro sakarep misal contoh. Kan gak ono sing ilokno. Nah, dari situ nggak ada masalah, lebih aman, masanya lebih ringan lah. Kalau sekarang saya sudah punya rumah, ya alhamdulillah, ya punya tempat tinggal. Nggak harus rumah, tempat tinggal itu mungkin bisa untuk sementara untuk pasangan pertama. Kalau dananya kurang itu ya bisa kontrak atau bisa kos, itu lebih aman. Tapi kalau misalnya Pak nggak enak Pak ya ikut orang tua atau mertua ya monggo. Tapi ya itu tadi langkah antisipasinya harus dijaga. Nanti umur Anda menikah itu 1 sampai 5 tahun ini banyak ujian. Menikah itu ujian kok. Ujian seumur hidup. Aku orang medeni loh ya. Ujian itu mulai bang. Ya di samping itu ibadah tadi. Nah kalau sabar ya ibadah.
apa jenenge pahala. Jadi pahala itu nonggone pernikahan. Tapi ujiannya terus. Senang gak senang, susah terus. Siklus. Jadi enggak statistiknya itu enggak naik, ya naik turun. Ya kadang naik. Dan itu harus dipahami ya. Kalau kita mikirnya yang enak-enak saja ya nanti kalau nanti pas nggak enak gimana? Kan susah nanti. Saya contohnya, saya pernikahan usia umur 2,5 tahun, 3 tahun. Anak saya sakit, anak saya itu sobor rumah sakit hampir setahun. Hampir saja sudah nggak kuat, setahun loh bayangin. Tak duduno sing gak enak wae. Ujian kita nggak tahu ujian saya itu. Kan nggak tahu saya juga nggak ingin anak saya sakit, saya juga nggak ingin bendino riwari nang di rumah sakit. Siapa yang ingin ke rumah sakit? Ya tapi itu takdir. Ujiannya ditaruh di muka mungkin. Ya awalnya itu kita diuji secara mental, ajar terus. Ya, saya ngomong 1 sampai 5 tahun, nanti kalau sudah 5 tahun lolos, masya Allah ya lumayan lah. Cara jalan terus. Ini enggak apa terlepas dari Anda itu kenal 5 tahun atau 5 bulan, enggak ada. Artis saja 20 tahun gagal di tengah jalan kan gitu ya. Nanti disampaikan ke Pak Haji Raden. Perceraiannya itu dipanjang berapa Pak? Dalam 1 bulan siklusnya 5-6 orang. Rata-rata 5-6. Apa penyebabnya? Di antaranya yaitu tadi banyak ekonomi, ya. Kemudian apa? Perselingkuhan. Perselingkuhan itu bisa disengaja, tidak disengaja. Ini fakta ini, saya mau ngomong. Saya penelitian nih. Disengaja itu orang sengaja. Orang sengaja selingkuh. Ya gak ngerti, tiba-tiba. Ayo, oke. Nek disengaja kan. Wah, ini aku males aku karo bojoku, aku tak pengen ganti yang lain atau pindah ke lain hati. Itu sudah direncanakan, tapi ada yang tidak disengaja. Nah, tidak disengaja ini kan secara tiba-tiba di kerjaan atau di yang lain, dan itu dibungkus rapi terus nggak tahu pasangan nggak ngerti, yang tahu hanya dia sendiri. Kok saya menaruh hati ya sama ya, makanya sing masak sego goreng. Yos, tak jamin masak saya di luar, misalnya aku nongol Mas ini sudah siap nasi gorengnya capcay ini ya saya langsung pulang, nggak mungkin saya menyantol di warung-warung itu, daripada uang saya kasihkan di warung-warung itu saya pulang. Itu loh, saya masih itu langkah untuk mengantisipasi agar apa Anda nikahnya utuh, nggak cerai. Nah, nggak cerai itu kan oleh buku nikah gampang dapat buku nikah kemarin ini kalau buku nikah. Takutnya saya itu kan dapat buku nikah nanti dibawa lari ke pengadilan agama. Ya takutnya itu kita nggak berhasil nih. Tahu tugasin nggak ngawin atau ya. Nah, gue mesti kan di stop. Makanya direpot-repot. Aku pesen nang gue misalnya ojo sidak no. Iya direpot-repot. Yang udah cerai yang perempuan. Padahal masalahnya mungkin hanya ya sedikit sulutan api sedikit menjadi besar, nggak tahu kok. Pak saya nggak cocok ini nggak cocok loh. Wingi gue semangat bolak-balik nggak cocok. Apa goro-goro gak dikene nasi goreng. Oh, iki gara-gara sego goreng iki asin rasanya. Makanya harus dikemas. Jadi pernikahan itu saya ya belajar, Pak Raden juga belajar. Ini saya dari sudut pandang saya, pemikiran saya. Dia harus punya seni berkeluarga. Kayak tadi Ibu pun ngomong sing terwewet wong wedok. Iya. Nah aku pesen sing lanang-lanang nek bojone bawel wae tinggalan metu mobil Mas rokok nek rokok. Wis lali pikiran wis gak eling masalah mulia. Wis ngono ae, itu solusi lho. Enggak ono bukune, enggak ada buku. Enggak ada. Nah, aku ngono mari ngono. Lah iku nek direwangi lho. Lah perang Mahabharata. Pecah kabeh apa jenenge piring. Ya,
Ya. Nah, ngoten nggih. Jadi sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita mau ngomong banyak tapi karena keterbatasan waktu. Sebetulnya menurut Kementerian PMK itu Kementerian Pembangunan dan Kebudayaan itu 3 bulan sampai ditatar kayak ini. Goro-goro kono waktu ya akhirnya 3 hari nggak bisa. 3 hari nggak bisa. Akhirnya 3 jam juga nggak bisa. 30 menit. Belum itu 3 bulan ya. 3 hari ya. 3 jam nggak bisa 3 jam ya. 30 menit itu singkat dan padat ya. Ada pertanyaan? Nasi goreng, resep nasi goreng. Ya mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Nggak usah tegang karena nanti tegangnya nanti aja. Ya, tegangnya nanti ketika sudah bisa bobo ya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kepengen takon-takon kongko nggak apa-apa masuk. Kan maksudnya sing waktu ini habis. Soalnya kepengen ngomong ini kepengen ngoceh mana ya apa-apa. Ya, Saya kira itu win-win bimbang perkawinan pada kali ini yang sudah rafa boleh langsung pulang, yang belum rafa habis ini kemudian dirafa. Tadi kenapa harus win-win dulu karena proses masih di online kan tadi, daripada nunggu jangan daripada nunggu nanti diisi habis rafa baru win-win kan kelamaan ya. Saya kira nggak masalah ya. Ya. Saya ucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga nanti keluarganya sakinah mawaddah warahmah, rezekinya lancar, anaknya soleh solihah, usahanya lancar, dan tidak punya hutang. Dungane enak ya. Dungane anaknya akeh. Iya. Harus sih belum dua anak akeh. Dungane cukup. Gimana cukup ya? Oh, tak celotno buindong PLKB nggih jane. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.